Bab 7. Jenius yang terlupakan. Meskipun aula luarnya luas, bagian dalam lorong utama Changyang bahkan lebih besar. Saat ini ada puluhan orang yang berserakan, di antaranya beberapa pria parubaya yang berpakaian berbeda, sehingga tampak mencolok dari yang lain. Bei Yuntian mengantar Jian Chen ke tempat duduk mereka di bagian depan lorong. Mereka yang ingin duduk di depan harus memiliki status tinggi dalam klan, dan karena Jian Chen adalah putra keempat dari pemimpin klan, dia berhak untuk duduk di depan. Namun, tempat duduknya sendiri belum dibuat, jadi dia harus berbagi satu kursi dengan ibunya. Jian Chen yang menggemaskan itu duduk dengan lembut di pangkuan ibunya dan tidak berkata apa-apa. Dalam sekejap, segerombolan orang berdatangan ke aula satu persatu sebelum berhenti di depan tempat duduk mereka. Di antara para pendatang baru itu, adalah bibi ketiga Jian Chen yang menggendong anaknya. Hei, kakak keempat, hari ini adalah hari kau mengikuti ujian suci. Kau harus bekerja keras agar tidak mengecewakan kakak kedua. Wajah cantik Changyang Mingyue tersenyum pada Jian Chen sambil berbicara dengan suara lembut namun antusias. Meskipun bicaranya lembut, semua orang di aula dapat dengan jelas mendengar siapa dan apa yang sedang dibicarakannya. Mingyu. Ibunya menatapnya tajam sambil berbicara dengan nada teguran lembut. Changyang Mingyue tertawa dan menjulurkan lidahnya ke arah Jian Chen. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia dengan tenang duduk tepat di samping ibunya sambil matanya yang cerah berkedip cepat mengamati orang-orang lain di aula. Tak lama kemudian, semua orang di aula duduk sambil sesekali memandang Jian Chen dengan tatapan penuh harapan yang terlihat jelas di wajah mereka. Alasan mengapa banyak orang berkumpul adalah karena ujian suci Jian Chen. Jika itu anak lain dari klan tersebut, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang hadir dalam ujian suci. Tetapi Jian Chen bukanlah anak biasa tanpa status. Dia adalah putra dari pemimpin klan Changyang dan juga memiliki bakat bawaan yang diberkati oleh surga. Hampir seluruh klan menaruh semua harapan mereka pada anak ini, itulah sebabnya ketika tiba giliran Jian Chen untuk menjalani ujian suci, setiap anggota klan akan hadir. Lagi pula, Jian Chen telah meraih banyak prestasi berbeda, dan ujian suci akan menjadi tonggak penting lainnya baginya. Setelah semua orang tenang, ayah Jian Chen, Changyang Ba, melangkah ke tengah aula dan duduk di singgasana yang menandakan statusnya sebagai pemimpin klan, dengan pedang besar tepat di sampingnya. Tatapan mata Changyang Ba hanya berhenti sejenak pada Jian Chen, tetapi Jian Chen dapat melihat senyum samar di sana. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar, menandakan dimulainya ujian suci Jian Chen. "Deshu, maafkan saya karena Anda harus mengambil alih upacara ujian kesucian," kata Changyang Ba dengan sopan kepada sesepuh itu. Pria tua itu tampak berusia sekitar 60 hingga 70 tahun, berambut putih, dan mengenakan pakaian abu-abu. Meskipun wajahnya penuh kerutan, matanya cerah dan penuh semangat. Pria tua itu tertawa, pemimpin klan terlalu rendah hati. Berjalan menuju tengah, ia tersenyum sambil memandang Jian Chen sebelum memanggil dengan nada ramah, "Tuan keempat, silakan." Bei Yuntian menatap Jian Chen dengan penuh kasih sayang dan berbisik, "Siang tolong pergi ke tempat Deshu berdiri, agar dia bisa menguji kekuatan sucimu." "Baiklah," kata Jian Chen dengan ringan. Anak yang pintar itu bangkit dari tempat duduknya, dan dengan langkah kecilnya, ia perlahan mendekati tempat tetua de berdiri. Tanpa basa-basi lagi, Deshu mengangkat tangan kanannya, di mana sebuah cincin perak kecil mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ia mengayunkannya, getaran kecil terdengar dari tanah sebelum perlahan-lahan semakin keras. Tepat di tempat yang sebelumnya kosong, sebuah batu putih berukuran setengah meter tiba-tiba muncul. Terlihat jelas bahwa batu putih itu telah dipoles berkali-kali. Seluruh batu berbentuk persegi panjang itu, dengan lebar dan ketebalannya masing-masing 1 meter. Melihat batu putih yang baru muncul itu, mata Jian Chen berkedip kaget. Ia memang merasa cukup penasaran dengan batu ini, tetapi tangan kanan Deshu juga menarik perhatiannya. Ia menatap intens cincin di jari tengahnya, cincin yang sama yang pernah dilihatnya di buku-buku itu. Cincin angkasa terbuat dari material langka namun istimewa, dan dapat menyimpan barang di dalam ruang cincin tersebut. Objek terkecil yang dapat disimpannya berukuran 1 meter kubik, sedangkan objek terbesar yang dapat disimpannya berukuran 100 meter kubik. Seseorang dapat menyimpan dan mengambil benda mati apapun sesuka hati. Ini adalah barang yang sangat mahal di benua Tianyuan, sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Melihat Jian Chen menatap cincin ruang angkasa yang menghiasi jari tengahnya, Deshu tertawa. Setiap kali dia memanggil batu putih untuk ujian suci,
semua orang di sekitarnya akan memberinya tatapan yang persis sama. Bahkan, dia telah melihat tatapan itu berkali-kali hingga dia kehilangan hitungan. Tuan keempat, tolong letakkan tangan Anda di atas batu suci. Deshu tersenyum. Batu suci adalah batu khusus yang dapat mengukur jumlah kekuatan suci di dalam tubuh seseorang. Di benua Tianyuan yang luas, terdapat banyak benda berbeda yang dapat mengukur kekuatan pribadi seseorang. Batu suci menggunakan warna untuk mewakili kekuatan seseorang: merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu. Jika batu itu berkedip merah, artinya kekuatan orang tersebut masih di bawah seorang saint, sedangkan warna oranye berarti orang tersebut berada di level yang sama dengan seorang saint. Warna kuning melambangkan seorang saint agung, dan warna biru berarti orang tersebut adalah seorang guru saint bumi. Terakhir, warna ungu melambangkan seorang guru saint langit. Peringkat apapun yang lebih tinggi dari guru saint langit, seperti penguasa saint, raja saint, dan kaisar saint, tidak dapat diberi peringkat oleh batu saint. Mendengar ucapan Deshu, Jian Chen kembali fokus pada tugasnya dan mengulurkan tangannya ke batu putih yang disebut batu suci. Pada saat itu, semua mata tertuju pada batu suci. Mereka semua berdiri dengan penuh harap, ingin sekali mengetahui seberapa kuat Jian Chen yang berbakat itu. Ketika Jian Chen meletakkan tangannya di atas batu suci, Deshu mengulurkan lengannya sendiri untuk mengaktifkan batu suci melalui cara yang tampaknya magis. Seketika itu, Jian Chen hanya bisa merasakan denyutan energi aneh dari batu itu ke lengannya. Meskipun energi itu terasa aneh baginya, energi itu memasuki tubuhnya dengan cukup lembut, beredar perlahan sebelum berdenyut keluar dari tubuhnya dan masuk kembali ke batu. Deshu menatap batu suci itu untuk melihat apakah ada perubahan warna, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan tidak ada satupun gradasi warna selain warna aslinya yang terlihat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Batu suci itu bahkan tidak memantulkan sedikit pun warna. Deshu tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya perlahan menghilang, dan ia menatap wajah Jian Chen dengan ekspresi aneh. Tak satu pun dari mereka percaya dengan apa yang sedang terjadi. Melihat ekspresi terkejut di wajah Deshu dan batu suci yang masih putih, semua orang tanpa sadar menyadari sesuatu. Wajah mereka perlahan berubah saat mereka menatap tetangga mereka, lalu kembali menatap ke depan. Berkedip sekali, ekspresi kebingungan yang mendalam terlihat di wajah sebagian besar orang, sementara beberapa orang bahkan menghela napas dengan tatapan iba. Wajah Changyang Ba berubah muram, sementara wajah Bei Yuntian pun pucat pasi. Keduanya tampak tidak percaya dengan berita tersebut. Deshu menelan ludah, hasil ini sungguh tak bisa dipercaya bahkan baginya. Segera ia menghidupkan kembali batu suci itu, berharap itu hanya kesalahan pertama. Tapi sayangnya, pohon itu tidak berbuah, dan batunya tidak berwarna. Sekali lagi, hasil ini tak terbayangkan bagi Deshu. Guru keempat telah disebut sebagai jenius berbakat sejak lahir, tetapi tampaknya dia tidak lebih dari seorang cacat yang tidak bisa berkultivasi atau menggunakan kekuatan suci sama sekali. Deshu tak kuasa menahan desahan kecewa saat menatap Jian Chen yang terdiam dengan tatapan rumit. Ia berbalik menghadap Changyang Ba, ketua klan, hasilnya sudah keluar. Tuan keempat sama sekali tidak mampu mengolah kekuatan suci. Mendengar pernyataan itu, wajah Bei Yuntian semakin pucat hingga hampir tanpa warna. Menatap Jian Chen dengan tercengang, dia bergumam, itu, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siang cacat? Tepat setelah selesai berbicara, matanya berputar ke belakang, dan dia jatuh terduduk di kursinya. Putranya yang dikenal luas sebagai seorang jenius tiba-tiba ditemukan cacat, dia sama sekali tidak bisa menerima berita mengejutkan ini. Tidak ada ibu di benua ini yang mampu menerimanya, apalagi anggota klan yang sangat bergengsi. Saat semua orang yang berkumpul mendengar hasilnya, mereka semua terkejut dan menatap Jian Chen dengan iba dan kecewa. Bibi Jian Chen, Yu Feng Yan dan Ling Long, di sisi lain, menghela napas lega. Melihat situasi ibu dan anak yang kurang beruntung itu, kedua bibi tersebut tak kuasa menahan rasa senang dalam hati. Ah, kakak keempat. Kakak keempat, ada apa? Kakak keempat, tolong bangun. Kakak keempat, tolong. Tolong bangun. Bergegas ke sisinya, Bai Yushuang dengan cemas mencoba membangunkan Bei Yuntian yang tidak sadarkan diri, tetapi sia-sia. Mendengar teriakan panik Bai Yushuang, Changyang Ba segera berlari menghampiri Bei Yuntian dan mulai berteriak, "Shuang bawa Yun ke tempat tidurnya."
Bahkan Jian Chen bergegas ke sisi ibunya tanpa memperhatikan orang lain. Tangan kanannya sudah menempel di pergelangan tangan ibunya untuk memeriksa denyut nadinya. Butuh beberapa detik yang berharga, tetapi akhirnya dia memastikan bahwa ibunya tidak dalam bahaya langsung. Jian Chen menatap ayahnya yang tampak kecewa di antara kerumunan, dan bahkan dia sendiri, diam-diam merasa tak berdaya. Dengan desahan kecil, dia mengikuti Bai Yushuang yang menggendong ibunya keluar dari aula. Melihat Jian Chen pergi, wajah Chang Yang Ba jelas menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia telah menaruh harapan besar pada Jian Chen sebelumnya, tetapi seperti halnya harapan yang sangat tinggi, kekecewaan yang datang kemudian pun sama besarnya. Dengan hasil seperti ini pada akhirnya, putra keempatnya, Xiang Tian, hanyalah seorang yang cacat. Kepala klan, jangan terlalu mempedulikan ini. Meskipun Master keempat tidak dapat mengolah kekuatan suci, bukan berarti dia bukan seorang jenius dalam aspek atau bidang lain. Seorang anggota klan laki-laki mudah mencoba menghiburnya. Chang Yang Ba melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, "Jangan bahas topik ini lagi. Semuanya boleh bubar." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Chang Yang Ba berdiri dan meninggalkan aula. Meskipun dia telah mengakui fakta bahwa Jian Chen bisa menjadi jenius di bidang lain seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi kekuatan suci adalah faktor terpenting di dunia ini. Bagaimanapun juga, kekuatanlah yang paling penting pada akhirnya. Kabar bahwa putra keempat pemimpin klan Changyang adalah seorang penyandang disabilitas menyebar dengan cepat ke seluruh kediaman Changyang. Beberapa orang menyambut informasi baru ini dengan gembira, sementara yang lain merasa sedih. Namun, satu hal yang pasti, status Yang di klan akan merosot dengan cepat setelah kejadian ini. Di sebuah ruangan yang luas dan lapang, Jian Chen duduk tenang di samping tempat tidur. Wajahnya yang tenang tertunduk, dan apa yang dipikirkannya tidak diketahui oleh orang lain. Ibunya, Bai Yuntian, masih belum bangun, matanya masih terpejam saat berbaring di tempat tidur. Selain Jian Chen dan beberapa pelayan wanita, hanya bibi ketiganya, Bai Yushuang, dan saudara perempuannya yang kedua, Chang Yang Mingyue, yang berada di ruangan itu. Bab 8. Bencana. Melihat Jian Chen yang bisu, Chang Yang Mingyue berkedip beberapa kali. Dia berjalan mendekat ke bahu Jian Chen dan berkata, "Kakak keempat, jangan terlalu sedih. Jika di masa depan ada yang mengganggumu, beritahu kakakmu dan aku akan menghajar mereka." Chang Yang Mingyue berpikir bahwa Jian Chen merasa sedih karena dia cacat dan tidak mampu membela diri dari siapapun yang mengejeknya. Mendengar ucapan Mingyu, Jian Chen tak kuasa menahan senyumnya kepada Chang Yang Mingyue. "Jangan khawatir, kakak kedua, aku bukan orang yang mudah diintimidasi." Hanya Jian Chen yang mengerti bahwa bukan karena dia tidak mampu mengolah kekuatan suci, melainkan karena dia telah memasukkan kekuatan suci ke dalam sel-sel tubuhnya. Karena itu, tubuhnya pada dasarnya hanyalah cangkang kosong, tanpa kekuatan suci yang tersisa di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan metode ini, maka ujian suci hari ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sayangnya, Jian Chen tidak akan bisa menjelaskan situasi ini kepada orang lain. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana dia menemukan metode ini. Belum lagi, jika dia berbicara tentang hukum pedang Azulet, Jian Chen khawatir sejarah teknik dan dirinya sendiri akan menjadi masalah besar. Meskipun Jian Chen memahami bahwa karena situasi ini, statusnya di dalam klan telah sangat terpukul, dia sama sekali tidak peduli dan diam-diam menginginkan situasi seperti ini terjadi. Jika semuanya berjalan sebaik sekarang, maka di masa depan dia akan dapat meninggalkan kediaman Changyang dengan lebih mudah. Jika dia masih terbebani dengan label jenius, maka meninggalkan kediaman itu tidak akan semudah itu. Setidaknya, selama dia tidak mendapat persetujuan mereka, mereka akan mengabaikan perjalanannya keluar masuk kediaman. "Xiang Er, Xiang Er." Sebuah suara memanggil dari tempat tidur, ibu Jian Chen akhirnya terbangun. Begitu mendengar ibunya memanggil namanya, pikiran Jian Chen tersentak kembali ke kesadaran. Dia segera menoleh untuk melihat ibunya. "Ibu, putramu ada di sini, semuanya baik-baik saja sekarang." Bai Yuntian memasang ekspresi rumit di wajahnya saat ia terengah-engah. "Ibumu baik-baik saja, tapi Xiang Er." Saat ia berbicara, berbagai ekspresi terpancar di wajahnya, mulai dari kesedihan, duka, hingga rasa sakit. "Kakak keempat, jangan terlalu membebani dirimu sendiri." Xiang Tian sangat cerdas sejak lahir, jadi meskipun disayangkan dia tidak dapat mengolah kekuatan suci, tetapi menurutku, Xiang Tian tidak sesederhana itu. Lagi pula, tidak ada anak di klan yang lebih pintar darinya.
Bai Yushuan mencoba menghibur Bei Yuntian yang masih berduka. Bei Yuntian perlahan mengangkat kepalanya. Aku sudah memahami fakta ini. Menatap Jian Chen, dia dengan lembut mulai mengelus bagian belakang kepala Jian Chen. Siang jangan sedih. Apa yang dikatakan bibi keduamu itu benar. Meskipun kau tidak bisa mengkultivasi kekuatan suci, kau tetap anak yang sangat cerdas. Kita masih belum tahu di bidang apa kau paling cocok. Jian Chen ragu-ragu ketika mendengar ibunya berbicara. Meskipun ibunya sudah bangun, ia tidak merasa jauh lebih baik. Sebenarnya, ia sangat ingin mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di sana, terutama kepada ibunya. Ia ingin mengatakan bahwa ia bukanlah orang cacat yang tidak bisa mengolah kekuatan suci, tetapi Jian Chen memilih untuk menahan diri. Ibu, jangan khawatir, putramu tidak akan mengecewakanmu. Dibandingkan dengan kasih sayang ibunya kepadanya, Jian Chen sangat menghargainya. Ia kemudian akan menghabiskan sepanjang hari di samping tempat tidur ibunya sebelum pergi di malam hari. Secara berkala, Chang Yang Ba akan mampir untuk menemui istrinya, tetapi kemudian ia akan pergi secepat ia datang. Sedangkan untuk Jian Chen, sikap Chang Yang Ba terhadapnya benar-benar berbeda akhir-akhir ini dibandingkan sebelumnya. Setiap kali berlalu, Jian Chen dapat dengan jelas melihat bahwa Chang Yang Ba memperlakukan Jian Chen dengan ekspresi yang lebih dingin. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu setelah ujian suci Jian Chen. Pada hari-hari ketika ia tidak sibuk, Jian Chen akan mengurung diri di kamarnya untuk melanjutkan latihan. Jumlah latihan yang dibutuhkannya saat ini jauh lebih lama daripada di masa lalu. Begitu lama, sehingga terkadang, Jian Chen tidak terlihat keluar dari kamarnya sepanjang hari. Dalam 4 tahun itu, status Jian Chen di klan telah menurun drastis seperti yang diperkirakan. Chang Yang Ba memperlakukannya dengan lebih dingin sekarang, dan tidak ada seorang pun yang pernah berinisiatif mencarinya terlebih dahulu. Ini sangat berbeda dengan ibunya yang melihatnya setiap hari, kasih sayangnya tidak pernah goyah sedikit pun. Suatu pagi, Jian Chen perlahan membuka matanya dari posisi bersila sekali lagi, menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan latihan semalam. Segera ia merentangkan kedua lengannya, dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan sebuah bola bundar ringan perlahan muncul. Ia melemparkan bola indah itu ke udara dari tangannya, dan menyaksikan bola itu jatuh ke tanah, berhenti tepat saat kedua tangannya terfokus padanya. Hanya mendengar suara yang sangat samar. Jian Chen menepukkan kedua tangannya yang kecil seolah-olah itu adalah dua lempengan baja dan mulai melakukan push-up di tanah yang biasanya lembut. Sesekali mendekatkan kepalanya ke tanah hingga hampir bisa menciumnya dan bahkan meninggalkan jejak di tanah setelahnya. Sambil tersenyum gembira, Jian Chen menatap hasil kerja kerasnya sendiri dan tertawa. Setengah tahun setelah ujian suci, Jian Chen telah menyelesaikan tahap kultivasi prinsip pertama hukum pedang biru. Ini berarti dia secara resmi mulai mengkultivasi kekuatan suci tanpa harus mengasimilasinya ke dalam tubuhnya sendiri. Tingkat kultivasinya sangat cepat, begitu cepat sehingga dalam rentang waktu beberapa tahun saja, dia telah mencapai hasil yang menakjubkan. Saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan suci yang tersimpan di dalam dirinya untuk memperkuat tangannya sehingga dapat menembus batu tanpa usaha. Pagi-pagi sekali, Jian Chen keluar dari kamarnya untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar rumah besar Chanyang. Namun, sekelompok petugas patroli yang sedang berpatroli saat itu melihatnya, dengan masing-masing anggota memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Beberapa menatapnya dengan mengejek, sementara beberapa memandangnya dengan jijik, tetapi sangat sedikit yang memandangnya dengan iba. Fakta bahwa Jian Chen adalah seorang yang cacat kultivasi sudah lama bukan lagi rahasia di dalam klan, sehingga bahkan para penjaga yang berpatroli di rumah besar itu pun mulai memandangnya secara berbeda. Namun Jian Chen mengabaikan mereka. Perutnya keroncongan karena lapar, jadi Jian Chen memutuskan dengan sedikit mendesah bahwa sudah waktunya untuk menuju ke dapur. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia menemani ibunya ke ruang makan untuk makan bersama. Sekarang, ia akan pergi ke dapur sendiri untuk sarapan, dan hanya makan siang dan makan malam bersama ibunya dan beberapa bibinya. Ketika Jian Chen sampai di dapur, lebih dari 100 pelayan terlihat berlarian ke sana kemari. Dapur itu sangat berantakan karena kompor yang berdiri seperti keranjang kukus yang sangat panas dan berasap. Oh, bukankah ini Tuan Keempat? Tuan Keempat datang ke dapur. Ai, ini bukan tempat yang pantas untuk seseorang yang dimanjakan seperti Tuan Keempat. Dapur adalah untuk pelayan rendahan seperti kita, jadi mengapa kau datang ke sini? Suara mengejek seorang pelayan berusia 20 tahun terdengar. Dilihat dari nada suaranya yang aneh, jelas bahwa dia sedang mengejek Jian Chen.
Suara lain melanjutkan tepat setelah pelayan pertama. Jika tebakanku benar, maka tuan keempat turun ke dapur untuk mengambil beberapa bakpao. Tapi itu aneh. Mengapa tuan keempat tidak makan di ruang makan bersama anggota klan lainnya? Apakah dia telah berbuat salah pada dirinya sendiri, sehingga ingin makan bakpao dari dapur? Bakpao ini hanya pantas untuk kita, para pelayan dan penjaga rendahan. Seorang pelayan berusia 30 tahun lainnya terus mencibir Jian Chen. Setelah mendengar percakapan kedua orang itu, para pelayan lain di dapur mulai memperhatikan kejadian tersebut. Kedua pelayan ini mendapat dukungan dari beberapa atasan. Misalnya, pelayan berusia 20 tahun itu tidak hanya diperkenalkan oleh istri pertama Chang Yang Ba, Ling Long, tetapi ia juga merupakan pelayan bibi tertua Jian Chen. Rumor mengatakan bahwa Ling Long mempekerjakannya karena ia adalah kerabat keluarga, tetapi karena tubuhnya kurang bertenaga, ia hanya bisa bekerja di dapur. Adapun pelayan berusia 30 tahun yang berbicara kedua, saudara laki-lakinya adalah ketua kelompok penjaga rumah besar Changyang. Mendengar kedua pelayan itu mengejeknya, Jian Chen hanya bisa menyipitkan matanya sedikit saat amarah terpancar dari matanya. Menahan segala bentuk celaan, dia bergerak menuju keranjang kukus raksasa dan mengulurkan tangannya untuk membuka tutupnya sebelum tiba-tiba dua tangan raksasa muncul entah dari mana dan dengan cepat memindahkan keranjang kukus itu darinya. Aku harus segera membawakan bakpao ini untuk para penjaga kita yang terhormat belum sarapan. Sambil membawa keranjang itu, pelayan itu bergumam keras saat keluar dari dapur. Sungguh disayangkan, nyonya keempat melahirkan seorang anak cacat yang tidak berguna. Mendengar ucapan terakhir itu, Jian Chen menjadi kaku. Akhirnya, amarah yang terpendam di hatinya meledak. Tanpa berkata apa-apa, kakinya melesat cepat dan kedua kakinya menghentak tanah. Dalam beberapa detik, ia mencapai pelayan yang membawa keranjang kukus, lalu mengangkat satu tinjunya dan memukul punggung pelayan itu. Bang! Karena benar-benar lengah, pelayan yang membawa keranjang kukus itu terhuyung jatuh ke tanah. Keranjang yang dibawanya jatuh ke lantai, dan dengan suara dentuman keras, roti kukus yang montok dan lezat itu berhamburan di lantai, ke empat arah satu persatu. Semua orang di dapur menatap kejadian tak terduga ini dengan ekspresi terkejut. Melihat posisi Jian Chen sekarang, tak seorang pun percaya apa yang mereka lihat. Tak seorang pun melihat dengan jelas seberapa cepat, atau bahkan kapan Jian Chen bergerak. Bagi seorang tuan keempat yang berusia 7 tahun, untuk menjatuhkan pelayan berusia 30 tahun, hingga berlutut hanya dengan satu pukulan, itu sungguh tak terbayangkan. Meskipun keranjang kukus terjatuh dan makanan terbuang sia-sia, semua orang masih takjub dengan pertunjukan di depan mereka. Hahaha, kakak QR Lau, kau benar-benar membuatku takjub. Meskipun kau seorang ahli yang telah mencapai lapisan ketiga kekuatan suci, namun kau tumbang hanya karena pukulan seorang anak kecil. Apakah kau menghabiskan terlalu banyak energi dengan seorang gadis semalam sampai menjadi selemah ini? Melihat pelayan yang tergeletak di tanah, pelayan pertama yang tadi mengejek Jian Chen kini tertawa terbahak-bahak pada pelayan kedua. Pelayan bernama QR merangkak bangkit dari tanah, matanya menyala-nyala penuh amarah ke arah Jian Chen saat kata-kata teman pelayannya yang lebih muda itu sampai ke telinganya. Bagi seorang anak berusia 7 tahun untuk menjatuhkannya ke tanah, terutama seorang anak yang cacat dalam hal kultivasi, ini adalah bentuk penghinaan dan rasa malu yang paling besar baginya. Lagi pula, meskipun dia belum memadatkan kekuatan sucinya menjadi senjata suci, dia tetaplah seorang praktisi yang telah mencapai tingkat jauh di atas anak yang cacat itu. Sambil menggelengkan kepalanya dengan marah, QR lupa saat itu bahwa Jian Chen masih menyandang status sebagai master keempat. Dengan geram, dia melompat ke arah Jian Chen berdiri dan melayangkan pukulan ke perutnya. Melihat tinju QR semakin mendekat, Jian Chen memasang ekspresi jijik di wajahnya. Baginya, pukulan yang dilayangkannya itu penuh dengan kesalahan dan celah, jadi dia menghindar dengan sedikit bergerak ke samping untuk menghindari tinju tersebut. Sambil menerjang ke depan, kaki kanan Jian Chen melengkung dengan indah dan menendang hidung QR dengan keras. Ah! QR menjerit merinding sambil memegang hidungnya yang berdarah dengan kedua tangannya. Bahkan saat itu, sedikit darah masih menetes dari tangannya. Kaki Jian Chen tidak berbelas kasih, hidung QR telah ditendang hingga patah. Rasa sakit yang hebat di wajahnya telah memucatnya. Bab 9. Kekuatan yang terungkap. QR menatap Jian Chen dengan amarah yang jelas terpancar di matanya, membuatnya tampak seperti binatang buas yang ingin menjatuhkan Jian Chen. Dasar bajingan kecil, aku akan memberimu pelajaran hari ini. QR meraung marah. Dia berlari ke arah Jian Chen
dan menendang kepalanya. Tendangan itu cukup cepat, dan jika mengenai sasaran, pasti tidak akan menyebabkan luka ringan bagi orang normal. Tetapi karena Jian Chen masih berada dalam tubuh seorang anak, pukulan langsung dari tendangan sekuat itu memiliki peluang besar untuk membunuhnya. Menilai kekuatan tendangan QR, wajah pelayan berusia 20 tahun itu tiba-tiba kehilangan ekspresi humornya dan menjadi pucat. Berteriak kaget, dia berseru, "Kakak QR, hentikan!" Jian Chen masih merupakan tuan keempat sekaligus putra Changyang Ba. Meskipun cacat, dia masih memiliki sedikit rasa hormat di sekitar rumah Changyang. Mengejeknya masih bisa diterima, tetapi mengangkat tangan melawan tuan keempat adalah tindakan yang tak termaafkan. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari para tetua, mereka tetap akan mendapat hukuman yang mengerikan. Melihat intensitas tendangan QR, wajah Jian Chen pun berubah. Matanya menjadi dingin saat ia kembali mencondongkan tubuh ke samping. Dengan tenang tetap berada di luar jangkauan tendangan QR, ia tidak mundur. Sebaliknya, Jian Chen dengan cepat mendekati tubuh QR, ia meletakkan lengannya di paha QR yang masih terentang sementara tangan lainnya memegang paha yang lain. Dengan geraman rendah, Jian Chen melepaskan seluruh kekuatan suci yang tersimpan di tubuhnya ke pinggangnya dan secara mengejutkan mengangkat QR yang beratnya lebih dari 100 pon di atas tubuh mungilnya. Sambil mengangkat tubuh QR, Jian Chen tidak memberi QR waktu untuk membalas, kedua kakinya mulai bergerak di atas tanah saat Jian Chen melemparkan tubuh berat QR ke depan. Tubuh QR terlempar lebih dari 5 meter sebelum menghantam meja yang digunakan untuk memotong sayuran. Secara kebetulan, di bawah tubuhnya yang jatuh terdapat tumpukan tusuk sate besi, dan jika jatuh ke tumpukan itu, ia akan menyerupai landak manusia yang aneh. QR jatuh menimpa tusuk sate, dan setidaknya 1 inci kulitnya tertusuk olehnya. Seketika, QR menjerit kesakitan karena kulit tubuhnya terdistorsi dan rasa sakit di hidungnya masih menusuk pikirannya. Semua pelayan di dapur tiba-tiba terhenti karena peristiwa luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Seorang anak berusia 7 tahun tidak hanya melawan orang bertubuh besar seperti QR, tetapi dia bahkan mengalahkan orang itu, yang telah mencapai lapisan ketiga kekuatan suci. Jika berita ini tersebar, tidak seorang pun di klan Changyang akan dapat mempercayainya. Jian Chen menatap penderitaan QR dengan tatapan dingin sambil memasang wajah mengejek. Dia tidak mengatakan apapun, dan memutuskan untuk meninggalkan dapur tanpa membawa sepucuk roti kukus pun. Setelah keluar dari dapur, Jian Chen perlahan menghela napas. Dia tidak menyangka bahwa bahkan para pelayan di dapur pun akan mulai mengejek tuan keempat. Setelah menyingkirkan kesedihan dari hatinya, Jian Chen mulai berjalan-jalan di sekitar rumah besar Changyang sekali lagi. Karena rumah besar itu begitu luas, Jian Chen belum pernah melihat seluruhnya. Bahkan pemandangan di sekitarnya pun indah dipandang, karena taman-taman mengelilingi setiap inci halaman luar. Ada banyak danau serta taman bunga yang memiliki spesimen langka yang tidak dapat dilihat di tempat lain dan memiliki aroma yang harum. Sebagai master keempat dari klan Changyang, Jian Chen bebas berkelana kemanapun dia mau. Saat dia berkelana ke sana kemari, dia akan menemukan jalan-jalan penting dan bangunan-bangunan yang menyimpan banyak ahli di mana-mana. Namun, ketika dia melihat para ahli itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, dia tahu bahwa klan Changyang adalah salah satu dari 4 klan besar kota Lore. Kota Lore adalah kota kelas 1, jadi gelar sebagai klan besar adalah gelar yang bergengsi. Saat berjalan, tanpa disadari ia sampai di tengah taman bunga yang tenang. Jian Chen tidak menyadari bahwa saudara ketiganya, Changyang Ke, sedang membawa kapak kayu sambil berlatih di taman bunga yang sama. Namun, di mata Jian Chen yang berpengalaman dalam pertempuran, tampak seolah Changyang Ke hanya mengayunkan kapak sembarangan tanpa gaya tertentu. Meskipun Jian Chen telah mempelajari ilmu pedang di dunia lampau, dia telah mempelajari banyak ahli kapak yang berbeda dan bagaimana mereka bertarung. Jadi, bahkan Jian Chen pun familiar dengan cara menggunakan kapak, tetapi cara Changyang Ke menggunakannya membuat Jian Chen terdiam. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai latihan? Tepat ketika Jian Chen hendak berbalik untuk pergi, Changyang Ke memperhatikannya dari sudut matanya. Perlahan menghentikan gerakannya, wajah Changyang Ke mulai menunjukkan tanda-tanda niat jahat saat dia tersenyum. "Kakak keempat, kemarilah, kakak ketigamu punya permen untukmu," seru Changyang Ke kepada Jian Chen. Mendengar ucapan Changyang Ke, Jian Chen hampir tersandung dan jatuh ke tanah karena tak percaya. Dalam hati ia berpikir, bahkan anak berusia 7 tahun pun tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Namun,
Jian lupa memperhitungkan bahwa terlepas dari pengalaman di dunia masa lalunya, ia tetap tidak lebih baik dari anak berusia 7 tahun. Namun, ia mengabaikan kata-kata Chang Yang Ke dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Melihat Jian Chen semakin menjauh, Chang Yang Ke mulai marah. Melempar kapak kayu di tangannya ke tanah, dia berlari ke arah Jian Chen dan akhirnya berhasil menyusulnya. Kakak keempat, apa kau tidak mendengarku barusan? Chang Yang Ke menghalangi jalan Jian Chen seperti sumbat botol. Wajahnya memerah karena marah sambil menatap Jian Chen. Ada apa? Jian Chen menatap Chang Yang Ke dengan tatapan tenang sambil menyiratkan sedikit nada dingin dalam pertanyaannya. Jian Chen tidak menyimpan perasaan baik terhadap kakak ketiganya itu. Dalam 2 tahun terakhir, Chang Yang Ke selalu mencari cara untuk menindas Jian Chen, dan sejak berita tentang Jian Chen yang menjadi cacat, tindakannya menjadi jauh lebih parah. Jika bukan karena Jian Chen jarang keluar rumah, jumlah kali Chang Yang Ke menindas Jian Chen akan meningkat 10 kali lipat. Namun, setiap kali dia mencoba menindas Jian Chen, selalu berakhir dengan kegagalan dan terkadang Jian Chen juga menemukan cara untuk membalasnya. Hal ini telah menciptakan rasa dendam di hati Chang Yang Ke yang membuatnya semakin ingin membalas dendam. Kakak keempat, ayo temani kakak ketigamu berlatih bela diri. Sambil berbicara, Chang Yang Ke sudah mulai menyeret Jian Chen ke tempat latihannya dan tidak memberi Jian Chen kesempatan untuk menjawab. Chang Yang Ke sebenarnya sangat bersemangat saat itu, karena meskipun kecerdasannya tidak sebanding dengan Jian Chen, dia tidak berpikir dia akan lebih lemah dari Jian Chen dalam hal kekuatan. Lagi pula, kakak keempatnya lumpuh dalam hal kultivasi bela diri dan bahkan tidak bisa mengkultivasi kekuatan suci. Dalam pikiran Chang Yang Ke, ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Tidak lama setelah Jian Chen diseret secara paksa oleh Chang Yang Ke tempat ia berlatih bela diri, Chang Yang Ke mengambil kapak kayu yang sebelumnya ia lempar ke samping, lalu berkata kepada Jian Chen, "Kakak ketiga, apakah kau siap? Aku akan mulai menyerang sekarang." Melihat senyum lembut Chang Yang Ke, Jian Chen menunjukkan sedikit kenakalan di matanya. Sambil memegang kedua telapak tangannya dengan bingung, dia bertanya, "Kakak ketiga, kau memegang senjata di tanganmu, jangan bilang kau ingin aku melawanmu dengan tangan kosong." Mendengar ucapan kakaknya, Chang Yang Ke tampak linglung sejenak. Melihat kapak kayu di tangannya sendiri, ia ragu sejenak sebelum melemparkannya ke arah Jian Chen, sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan memberikan kapak ini kepadamu, kakak keempat, dan akulah yang akan bertarung dengan tangan kosong." Meskipun kapak itu terbuat dari kayu, beratnya tetap 10 pon. Bahkan untuk anak berusia 10 tahun, mengayunkannya akan terbukti sulit. Chang Yang Ke telah memikirkan hal ini dan melemparkannya ke arah Jian Chen karena alasan itu. Ia ingin membuat Jian Chen mempermalukan dirinya sendiri, sementara ia sendiri akan terlihat sebagai orang yang murah hati. Jian Chen mengambil kapak kayu di depannya dan mulai memeriksanya. Kapak itu dibuat dengan sangat kasar, hanya bentuk kapaknya saja yang ada, sedangkan mata pisaunya hampir tidak ada. Bahkan jika dia mencoba menebas seseorang, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang berarti. Paling-paling, kapak itu hanya akan meninggalkan memar yang menyakitkan. Melihat Jian Chen mengangkat kapak seberat 10 pon dengan mudah, mata Chang Yang Ke menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan situasi seperti ini. Jian Chen menatap Chang Yang Ke dan tertawa kecil. "Kakak ketiga, mungkin sebaiknya kau gunakan kapak ini saja." Begitu selesai berbicara, ia melemparkan kapak itu kembali ke arah Chang Yang Ke. Setelah menangkap kapak yang baru saja dilemparkannya ke arah Jian Chen, Chang Yang Ke mulai merasa curiga. "Kakak keempat, mungkinkah kau masih ingin melawanku dengan tangan kosong?" Jian Chen mulai tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Meraih pohon di dekatnya, dia mematahkan cabang sepanjang 1 meter. Setelah memangkas ranting-ranting kecil dan daun-daunnya, Jian Chen hanya menyisakan 1 cabang saja. "Ini akan menjadi senjataku." Sambil mengangkat ranting itu, Jian Chen tertawa pelan. Chang Yang Ke menatap tongkat kecil yang bisa dengan cepat diubah menjadi sumpit di tangan Jian Chen dan tertawa. Dia tidak lagi marah, karena hari di mana dia bisa mengalahkan Jian Chen dengan mudah tampaknya semakin dekat. Mimpi untuk bisa menindas Jian Chen tanpa mengalami kerugian akhirnya terwujud bagi Chang Yang Ke. Ini akan membuatnya sangat bahagia. Chang Yang Ke menggenggam kapak dengan erat. "Kalau begitu, kakak keempat, sebaiknya kau berhati-hati. Kakak ketigamu akan mulai menyerang." Setelah mengatakannya, Chang Yang Ke segera menyerbu ke arah Jian Chen dengan kapak yang dipegang di kedua tangannya sebelum mencoba menebas Jian Chen.
Kapak ini tidak mampu menimbulkan luka fatal, jadi Chang Yang tidak ragu-ragu dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Kaki Jian Chen disilangkan ke depan saat ia menghindari kapak. Mengayunkan ranting pohonnya dengan kecepatan yang menakutkan, ranting itu tiba-tiba menjadi lebih menakutkan kekuatannya. Bahkan sikap Jian Chen pun berubah tiba-tiba. Saat ia maju, ranting yang biasanya aman itu menjadi pedang mematikan di tangannya. Jian Chen mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa, hampir tidak memberi Chang Yang ruang untuk melawan, hingga akhirnya, cabang pohon itu telah menancap di tenggorokan Chang Yang. Kakak ketiga, kau kalah. Dengan candaan riang, ia mengembalikan kapak yang dijatuhkan Chang Yang di tengah pertandingan. Chang Yang hanya bisa menatap cabang pohon di lehernya dengan ekspresi tak percaya di matanya. Dia sama sekali tidak melihat cabang pohon itu bergerak. Saat matanya melihat tanda pergerakan, pertandingan sudah berakhir. Masih dalam keadaan syok, Chang Yang menggelengkan kepalanya. Sambil mencengkeram dahan pohon di lehernya, dia mematahkannya menjadi dua dan berteriak tak percaya. Itu tidak sah. Itu jelas tidak sah. Kakak keempat, kau sama sekali tidak bertarung secara adil. Jian Chen tertawa sambil menatap Chang Yang yang wajahnya memerah. Kakak ketiga, kau bahkan tidak tahu apakah aku bertarung secara adil atau tidak, katanya dengan suara aneh. Itu. Chang Yang menggaruk pipinya dan tergagap sambil mencoba mencari alasan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menerima hasilnya dan berkata, bagaimanapun juga, pertandingan tadi tidak dihitung. Mari kita bertarung sekali lagi. Jian Chen mengumpulkan potongan-potongan ranting pohon yang dipatahkan Chang Yang sambil tertawa. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung sekali lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan 5 meter menjauh dari Chang Yang. Bab 10. Penghargaan tinggi. Kedua tangan Chang Yang menggenggam kapaknya erat-erat, sambil memperhatikan Jian Chen dengan saksama. Berkat pelajaran yang baru saja didapatnya, dia tidak akan berani meremehkan Jian Chen untuk kedua kalinya. Jadi di ronde ini, Chang Yang bergerak dengan hati-hati. Jian Chen mulai menertawakan Chang Yang yang membuat Chang Yang mengerutkan kening karena bingung. Kakak ketiga, bisakah kita mulai latihan tanding sekarang? Chang Yang menggenggam kapaknya erat-erat. Kali ini, dia menggunakan kekuatan suci untuk membantunya. Sekali lagi dia menyerang Jian Chen, tetapi kali ini dia jauh lebih cepat. Jian Chen dengan santai mengayunkan ranting pohon yang panjangnya kurang dari setengah meter di tangannya. Entah kenapa, ia merasa sangat gembira, seolah-olah ranting itu memiliki semacam hubungan rahasia dengannya. Pada saat yang sama, di dalam hati Jian Chen, ia tak bisa menahan diri untuk merasakan sensasi yang sama seperti di dunia sebelumnya ketika ia berada di ambang kematian, di mana ia dapat memahami kekuatan luar biasa dari alam Dewa Pedang. Pada saat itu, ia akhirnya mampu mengendalikan pedangnya dengan rohnya dan mengirimkannya terbang sejauh 100 meter menembus tenggorokan Dugu Qiubai. Teringat akan momen itu, Jian Chen langsung bertindak, dan cabang pohon di tangannya dilemparkan ke arah Chang Yang. Suara mendesing. Menunduk pada kehendak Jian Chen, cabang pohon itu tampak seolah hidup, dan terbang dari tangannya. Terbang dengan kecepatan luar biasa menuju Chang Yang. Cabang pohon itu diselimuti cahaya putih samar. Sejumlah besar ki pedang yang kuat namun tajam dipancarkan dari cabang pohon itu, membuatnya tampak seperti sambaran petir. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, cabang itu telah mencapai perut Chang Yang. Begitu menyadari jalur lintasan, serta jumlah ki pedang pada cabang pohon itu, Jian Chen menjadi pucat pasi karena ketakutan. Ia dengan panik berusaha menghentikan cabang itu agar tidak mencapai tujuannya. Jika cabang pohon itu tidak dihentikan, maka tanpa ragu, cabang itu akan menembus Chang Yang dan membunuhnya. Bahkan jika ia tidak langsung terbunuh, Chang Yang tetap akan menderita luka fatal, yang akan menyebabkan bencana bagi Jian Chen. Tepat saat ranting itu mencapai perut Chang Yang, kecepatannya mulai melambat, tetapi tidak sebelum menembus perutnya sedikit. Jika dilihat lebih dekat, ranting pohon itu hanya menembus kulit, tetapi jika Jian Chen sedikit lebih lambat dalam memerintahkannya untuk berhenti, maka Chang Yang akan tertusuk ranting itu di tubuhnya. Pikiran seperti itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan oleh Jian Chen. Sambil menyeka keringat di dahinya, Jian Chen menyadari bahwa masih ada garis tipis jiwanya yang terhubung ke cabang pohon itu. Setelah memastikan sekali lagi dengan jiwanya bahwa cabang itu hanya menembus kulit Chang Yang, Jian Chen menghela napas lega. Merasakan sedikit nyeri di perutnya, Chang Yang yang agak gemuk tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat.
Ketika ia melihat ke bawah dan melihat bercak darah di perutnya, wajahnya berubah drastis. Sebuah ratapan terdengar saat ia mulai menangis. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya, seolah-olah matanya adalah air mancur. Darah. Aku berdarah. Wah, kakak keempat, kau memukulku. Wah, ibu. Ibu, aku akan mengadu pada ibuku tentang ini. Ibu, kakak keempat memukulku. Changyang langsung berubah menjadi anak kecil yang hanya tahu cara menangis. Melempar kapak kayunya, dia lari dari kebun sambil menangis tanpa henti. Changyang baru berusia 10 tahun. Dia belum cukup dewasa untuk menghadapi cobaan seperti ini. Melihat Changyang yang perlahan memudar, Jian Chen tak kuasa menggelengkan kepalanya. Saat berjalan keluar dari taman sendirian, ia merasakan sedikit rasa takut di hatinya. Hukuman berat macam apa yang akan ia terima atas perbuatannya ini? Apa? Chang Bai, kau sedang bercanda? Di ruang belajar, pemimpin klan Changyang Ba, berdiri dari kursinya dengan terkejut. Memusatkan perhatiannya pada tetua di depannya, Changyang Ba takjub dengan apa yang baru saja didengarnya. Tetua yang berdiri di depan Changyang Ba adalah pengurus rumah tangga klan Changyang, Chang Bai. Chang Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuanku, awalnya saya sendiri pun tidak percaya, tetapi puluhan pelayan dapur melihatnya dengan jelas. Tuan keempat benar-benar memukuli salah satu pelayan, serta mengangkat seorang pelayan yang beratnya 100 pon lebih darinya, sebelum melemparkannya sejauh 5 meter. Yang terpenting adalah pelayan yang sama ini berada di lapisan kekuatan suci ketiga. Mendengar nama Chang Bai, mata Changyang Ba membelalak kagum mendengar berita luar biasa ini. Chang Bai menatap pemimpin klan, dan setelah ragu sejenak, melanjutkan, Tuanku, saya juga menerima informasi lebih lanjut tentang ini, tetapi Tuan keempat baru-baru ini terlibat dalam pertarungan dengan Tuan ketiga. Dengan menggunakan sebatang ranting pohon, Tuan keempat mampu melukai Tuan ketiga. Apa? Siang Er dan Ke-Er bertarung, dan Siang Er yang menang. Setiap detik berlalu, mata Changyang Ba semakin membelalak. Benar, Tuan. Guru keempat hanya menggunakan ranting pohon, sedangkan guru ketiga menggunakan kapak kayu, tambah Chang Bai. Bagaimana mungkin? Changyang Ba kembali melompat dari kursinya. Siang Er tidak mampu menggunakan kekuatan suci, sementara Changyang ketiga tahun lebih tua dan juga berada di lapisan kekuatan suci ketiga. Ditambah lagi fakta bahwa Ke-Er berlatih bela diri setiap hari, bagaimana mungkin dia tidak mampu mengalahkan Siang Er? Sambil mengeluarkan ranting pohon dari dalam jubahnya, Chang Bai mengulurkannya kepada Changyang Ba. Tuanku, Tuan keempat telah menggunakan ranting pohon ini untuk mengalahkan Tuan ketiga. Changyang Ba mengambil ranting pohon yang tidak lebih tebal dari jari-jarinya. Setelah memeriksanya, ia menyadari ujungnya telah berlumuran darah. Changyang Ba memfokuskan pandangannya pada darah kering di ujung ranting yang patah sambil menyembunyikan segala macam emosi dari wajahnya. Chang Bai, apakah Ke-Er baik-baik saja? Tuan ketiga tidak terluka selain beberapa luka robek di kulitnya, jawab Chang Bai. Changyang Ba mengangguk perlahan dengan wajah datar. Setelah memeriksa cabang pohon itu lebih teliti, kecurigaannya semakin meningkat. Akhirnya, dia berkata, Chang Bai, cabang pohon ini tidak ada yang istimewa. Selain itu, ujungnya sama sekali tidak tajam. Berdasarkan kekuatan Sian Er, mustahil cabang pohon dapat melukai Sian Er. Chang Bai mengangguk setuju, matanya berbinar-binar. Tuanku, saya baru saja terpikirkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana jika Tuan keempat bukanlah orang cacat yang tidak mampu mengolah kekuatan suci? Melihat penampilan kekuatan Tuan keempat hari ini, mungkin Tuan keempat telah mengolah kekuatan suci hingga tingkat keempat? Tidak akan ada cara lain bagi Tuan keempat untuk mengalahkan Tuan ketiga. Mendengar ucapan Chang Bai, wajah pemimpin klan itu berseri-seri karena emosi. Memperlakukan putranya yang dianggap jenius dengan buruk setelah terungkap bahwa ia cacat, itulah penyesalan terbesar Changyang Ba. Chang Bai, yang kau katakan adalah Siang Er, tidak hanya mampu menggunakan kekuatan suci, tetapi dia sebenarnya juga seorang jenius dalam hal itu. Suara Changyang Ba mulai bergetar karena emosi. Bagi seorang anak berusia 7 tahun, untuk mencapai lapisan keempat kekuatan suci, ini hanya dapat dicapai oleh para jenius dari benua Tianyuan. Rata-rata, pada saat seseorang mencapai lapisan keempat kekuatan suci, mereka akan berusia tahun. Catatan Tale. Teks aslinya mengatakan. Chang Bai mengangguk. Aku telah mengamati Tuan keempat tumbuh sejak ia masih kecil. Di mataku, ia adalah seorang jenius yang luar biasa, dan aku percaya padanya. Aku yakin Tuan keempat akan mampu melampauku di masa depan.
Changyang Ba mulai gemetar dan menggigil saat mendengarkan. Matanya menunjukkan kegembiraan yang meluap-luap dan sedikit rasa tak percaya. Chang Bai melanjutkan ucapannya. Dulu, ketika terungkap bahwa Tuan keempat adalah seorang penyandang disabilitas yang tidak mampu mengolah kekuatan suci, saya merasa itu sangat aneh. Saya selalu merasa situasi ini mencurigakan, tetapi saya tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang salah sampai hari ini. Dengan dua demonstrasi kekuatan Tuan keempat hari ini, saya akhirnya dapat mengkonfirmasi kecurigaan saya. Tuan keempat bukanlah penyandang disabilitas, melainkan seorang jenius dalam kultivasi. Changyang Ba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, seorang anggota klan berlari masuk dan berkata kepadanya dengan hormat, "Tuanku, Tuan ketiga telah terluka. Nyonya ketiga ingin Tuan datang menjenguk segera." "Saya mengerti, Anda boleh pergi." Changyang Ba melambaikan tangannya, mengusir anggota klan itu dengan acuh tak acuh. "Baik, Tuan." Anggota klan itu membungkuk dengan hormat sebelum perlahan keluar. Changyang Ba menoleh ke arah pengurus rumah tangga. "Chang Bai, sebaiknya kita pergi ke sana sambil mengecek keadaan Siang Er. Lagi pula, dia sudah lama diabaikan." Setelah berbicara, dia langsung berhenti dengan serius. "Chang Bai, dua pelayan yang berani menindas Siang Er di dapur, serahkan padamu untuk mengusir mereka dari rumahku." Dua pelayan rendahan itu mengira mereka bisa menindas putra Changyang Ba tanpa konsekuensi. Chang Bai tertawa kecil. "Tuanku, kedua pelayan itu sudah lama diusir." Meskipun salah satu dari mereka diperkenalkan oleh Nyonya Ling Long, kakak laki-laki pelayan yang lain adalah pemimpin salah satu kapten tim penjaga patroli. Tetapi karena mereka berani menindas Tuan keempat, mereka tidak punya alasan lagi untuk tinggal di rumah ini. Jika tidak, saya tidak akan berani menunjukkan muka di sekitar rumah Changyang lagi. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan meriah, Changyang Ke yang baru saja terluka terbaring di tempat tidur. Dengan wajah pucat, ia menatap luka yang baru saja dibalut di perutnya. Duduk di tepi tempat tidur adalah ibu Changyang Ke, Yu Fenghan, dengan ekspresi sedih sambil merawat putranya. Tidak jauh dari situ, Jian Chen dan ibunya, Bei Yuntian, serta bibi pertama Ling Long, bibi kedua Bai Yushuang, dan kakak perempuan kedua Changyang Mingyue berdiri di sekeliling tempat tidur. Yu Fenghan menatap Bei Yuntian dengan marah. "Saudari keempat, putra kesayanganmu semakin kurang ajar. Menyerang ke Erku dengan senjata berbahaya seperti itu. Untungnya ke Erku sangat kuat dan tidak mengalami luka fatal. Kalau tidak, siapa yang tahu bagaimana jadinya?" Jian Chen mengerutkan kening saat mendengarkannya, sama sekali tidak menerima kata-katanya. "Ini bukan salahku, kakak ketiga yang memintaku berlatih tanding dengannya. Cedera kecil seperti ini tidak bisa dihindari. Lagi pula, aku tidak menggunakan senjata berbahaya, melainkan ranting pohon. Jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah kurangnya keterampilan kakak ketiga." Wajah Yu Fenghan memucat mendengar ucapan Jian Chen. Apa yang dikatakannya sangat masuk akal, dan dia tidak bisa membantahnya dengan cara apapun. Hanya dengan memikirkan bagaimana dia telah dihina oleh seorang anak kecil, amarah yang mengerikan muncul dalam dirinya. Bersamaan dengan kata-kata, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah kurangnya keterampilan kakak ketiga. Wajah Yu Fenghan berubah dari hijau menjadi putih dengan cepat. Kata-kata ini berarti bahwa putranya tidak lebih kuat dari seorang penyandang cacat, yang bahkan tidak bisa mengolah kekuatan suci sama sekali. Mendengar bahwa Yu Fenghan dipukuli oleh seorang anak kecil, Bai Yushuang tak kuasa menahan tawa, sementara Ling Long duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Bab 11, Akademi Kargat. Bei Yuntian memegang kepala Jian Chen dengan penuh kasih sayang sambil perlahan berjalan maju. "Kakak ketiga, ini hanya permainan adu kekuatan antar anak-anak, bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada gunanya marah. Pada akhirnya, mereka berdua hanyalah anak-anak. Saat ini, kita seharusnya lebih fokus pada penyembuhan luka ke R." Mendengar ucapan Bei Yuntian, meskipun masih sangat marah, Yu Fenghan hanya bisa menggerutu dalam hati. Ia takut jika terus mengomel tentang perbuatan anak-anak kecil itu, ketiga saudara perempuannya akan mulai memandangnya dengan pandangan yang lebih buruk. Bei Yuntian berjalan menghampiri Changyang Ke yang sedang berbaring, menutup matanya, dan meletakkan kedua tangannya di atas luka anak laki-laki itu. Tangannya melayang di sana sejenak, sebelum memancarkan cahaya putih samar. Pada saat itu, mata Jian Chen berbinar penuh minat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan khusus secara bertahap berkumpul di tangan ibunya, membentuk cahaya putih samar itu. Terlebih lagi,
Jenis kekuatan khusus ini persis sama dengan kekuatan yang mampu dia tampung di dalam bola yang telah dia buat sebelumnya. Jian Chen mulai memperhatikan gerak-gerik ibunya dengan saksama, dan dengan demikian ia tiba-tiba menyadari bahwa ia sebenarnya tidak yakin apakah ia mampu memahami metode yang sama yang digunakan ibunya untuk memanipulasi energi. Lagi pula, ia telah menemukan sejak lama bahwa kemampuan untuk mengintegrasikan kekuatan dunia ini sangat rumit. Cahaya putih di tangan Bei Yuntian semakin kuat, namun cahaya itu tidak pernah menyakiti mata. Setelah beberapa tarikan napas dalam, dia mengayunkan lengannya dan cahaya putih, susu meninggalkan tangannya dan melayang ke perut Chang Yang Ke, perlahan menyatu dengan luka di sana. Perban putih yang sudah ada di sana menghalangi pandangan Jian Chen tentang apa sebenarnya yang dilakukan bola energi putih itu, dan perubahan apa yang terjadi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bei Yuntian menghela napas panjang. Kakak ketiga, Chang Yang Ke baik-baik saja, lukanya seharusnya sudah tidak ada lagi. Senyum bahagia akhirnya muncul di wajah Yu Fenghan. Dia berterima kasih kepada Bei Yuntian sebentar, sebelum dengan cepat melangkah ke samping tempat tidur Chang Yang Ke. Dia menatap putranya dengan khawatir dan bertanya, "Ke, bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu masih sakit?" Chang Yang Ke mengangkat tangannya untuk mengusap perutnya, lalu tertawa sebelum mulai merobek perbannya. "Ibu, putramu baik-baik saja sekarang. Sangat nyaman." Setelah perban dilepas, jelas terlihat bahwa luka di perut Chang Yang Ke sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa bekas luka berdarah kecil, tetapi selain itu, luka tersebut sudah hilang. Setelah melihat ini, Jian Chen tiba-tiba mengerti. Energi misterius semacam ini adalah energi unik milik para suci bercahaya. Energi mereka memiliki efek penyembuhan khusus yang dapat menyembuhkan luka apapun, seberapa parah pun. Di bawah perawatan seorang suci bercahaya, luka apapun akan sembuh dengan cepat. Karena ibunya sendiri adalah seorang suci bercahaya, dia mampu menggunakan kekuatan penyembuhan ini. Legenda mengatakan bahwa beberapa suci bercahaya yang sangat kuat mampu menumbuhkan kembali lengan seseorang, serta memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Di dalam benak Jian Chen, terdapat sebuah pemikiran rahasia. Jika ia mampu memahami dan menyerap energi dari sang suci bercahaya, maka ia mungkin bisa menjadi seperti ibunya, dan memiliki kemampuan yang sama seperti sang suci bercahaya dalam menyembuhkan luka. Saat memikirkan hal itu, Jian Chen merasa tidak sabar dan ingin mencobanya. Namun, pada akhirnya ia tetap menahan godaan tersebut, karena situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk bereksperimen. Pada saat itu, pintu ruangan terbuka lebar. Jian Chen melirik orang-orang yang masuk bersama. Itu adalah ayahnya, Chang Yang Ba, dan pengurus rumah tangga klan Chang Yang, Chang Bai. "Bagaimana keadaan Ke? Lukanya tidak terlalu parah kan?" tanya Chang Yang Ba dengan nada khawatir. "Aku berterima kasih kepada tuanku atas perhatiannya, tetapi saudari keempat sudah menyembuhkannya, jadi Ke sekarang baik-baik saja." Wajah Yu Fenghan menunjukkan sedikit senyum. Chang Yang Ba menunjukkan kepedulian pada putranya, jadi dia merasa senang. "Kalau begitu semuanya baik-baik saja sekarang." Chang Yang Ba mengangguk dan menatap Jian Chen. "Siang bagaimana keadaanmu beberapa hari terakhir ini?" Bahkan saat berbicara dengan Jian Chen, sedikit kekhawatiran juga terlihat. "Aku berterima kasih pada ayah atas perhatiannya, putramu baik-baik saja." Suara Jian Chen terdengar sangat tenang. Sejak berakhirnya ujian suci, ini adalah pertama kalinya Chang Yang Ba dan Jian Chen berbicara satu sama lain. Mendengar suara Jian Chen yang terdengar begitu tegas dan acuh tak acuh, Chang Yang Ba tak kuasa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. "Siang ayo temani ayahmu ke ruang belajar." Chang Yang Ba kemudian berbalik dan keluar dari ruangan. Dalam sekejap, Jian Chen mengikuti Chang Yang Ba dan Chang Bai ke ruang belajar. Duduk di kursi, Chang Yang Ba menatap Jian Chen sejenak, sebelum bertanya kepadanya, "Siang aku mendengar bahwa tadi pagi kau melukai QR, salah satu pelayan dapur." Itu benar. Jian Chen sudah menyadari bahwa kekuatan sejatinya telah terungkap, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya. Mata Chang Yang Ba memancarkan ekspresi ceria saat dia tertawa dan berkata dengan lembut, "Siang kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu? Apakah kamu sudah bisa mengolah kekuatan suci?" Jian Chen mengangguk lemah dan menjawab dengan netral seperti sebelumnya, "Ya." Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikan fakta ini, jadi dia mengakuinya dengan jawaban yang lugas. Meskipun dia sudah bisa menebak bahwa Jian Chen bisa mengolah kekuatan suci, mendengar konfirmasi langsung dari mulut Jian Chen sendiri, membuat Chang Yang Ba merasa semakin terharu. "Chang Bai, bolehkah saya meminta Anda untuk menguji kekuatan suci Siang lagi?"
Chang Yang Ba merasa senang sekarang, tetapi dia masih berbicara kepada Chang Bai dengan sopan, sama sekali tidak bersikap seperti kepala klan yang meminta seorang pembantu rumah tangga untuk melakukan sesuatu. Namun Chang Bai hanya tertawa, dan mengangkat tangan yang mengenakan cincin ruang angkasa, menyebabkan batu suci muncul kembali tepat di depan mata Jian Chen. Tuan keempat, tolong letakkan tanganmu di atas batu itu, ucapnya dengan nada hangat. Saat Jian Chen meletakkan tangannya di atas batu suci, Chang Bai juga mengaktifkannya. Pada saat itu, Jian Chen sekali lagi merasakan kekuatan misterius yang dipancarkan dari batu suci, memasuki tubuhnya melalui lengannya. Di dalam dirinya, kekuatan itu berputar-putar, sebelum akhirnya kembali ke batu suci. Pada saat yang sama, satu-satunya yang terlihat adalah seluruh batu suci tiba-tiba memancarkan cahaya merah samar. Melihat batu suci bersinar merah, wajah Chang Yang Ba menunjukkan ekspresi gembira. Bahkan Chang Bai kini tersenyum tipis, dan dia menatap Jian Chen dengan tatapan puas di matanya. Ketua klan, berdasarkan kekuatan cahaya tersebut, Master keempat telah mencapai lapisan kekuatan suci keempat, kata Chang Bai sambil tersenyum tipis. Lapisan keempat. Lapisan keempat. Chang Yang Ba perlahan berdiri dari kursinya, dan dengan penuh semangat, ia meremas-remas tangannya. Sebelumnya, ia sudah menduga hasil seperti itu, tetapi itu hanya dugaan. Sekarang setelah mengetahui situasi sebenarnya, ia merasakan perasaan baru di hatinya. Jian Chen telah mencapai lapisan kekuatan suci keempat pada usia 7 tahun. Mungkin level ini tidak terlalu luar biasa dibandingkan dengan seluruh benua Tianyuan, tetapi di dalam kerajaan Gesun, ini sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai jenius kelas 1. Terlebih lagi, kakak ketiganya, Chang Yang ke, 3 tahun lebih tua dari Jian Chen, namun kekuatan-kekuatan suci batinnya baru mencapai lapisan keempat. Chang Bai sekali lagi menempatkan batu suci di dalam cincin ruangnya. Dengan ekspresi puas, dia tersenyum. Tuan keempat, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Chang Yang Ba dengan cepat menenangkan diri, dan melirik Jian Chen dengan tatapan yang benar-benar berbeda. Matanya kini dipenuhi dengan kejutan, kegembiraan, dan rasa terima kasih. Saat Jian Chen meninggalkan ruang belajar, waktu sudah hampir tengah hari. Tepat setelah Jian Chen pergi, Chang Yang Ba menatap Chang Bai, dan dengan nada sedikit ragu dia berkata, Chang Bai, karena Siang Er memiliki kekuatan suci, lalu mengapa saat diuji terakhir kali tidak terdeteksi? Itu bahkan membuatku takut sampai berpikir bahwa Siang Er adalah orang cacat yang tidak mampu mengolah kekuatan suci. Chang Bai mengerutkan alisnya, dan setelah berpikir sejenak, perlahan berkata, aku juga tidak sepenuhnya yakin. Mungkin ujian suci terakhir mengalami kerusakan. Namun, ini sudah tidak penting lagi. Chang Yang Ba mengangguk. Saat ini, Siang Er baru berusia sekitar 7 tahun, dan dia sudah mencapai tingkat kekuatan suci keempat. Jika ini terus berlanjut, saya memperkirakan Siang Er paling lambat akan menembus tingkat kekuatan suci ke-10 pada usia 18 tahun dan memadatkan kekuatan sucinya menjadi senjata suci. Selain itu, Siang Er selalu menjadi jenius yang luar biasa sejak muda, jadi saya ingin segera mengirimnya ke Akademi Kargat untuk belajar. Bagaimana menurut Chang Bai? Mendengar kata-kata itu, Chang Bai berpikir sejenak, lalu menjawab, Akademi Kargat adalah akademi paling terkenal di kerajaan Gesun kami. Namun, syarat untuk masuk akademi itu tinggi. Kekuatan seseorang harus mencapai tingkat kekuatan suci ke-8, dan usianya tidak boleh lebih dari 18 tahun. Jika pemimpin klan ingin segera mengirim Tuan keempat ke Akademi Kargat, saya khawatir itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Tuan keempat telah mencapai tingkat kekuatan suci keempat, jarak menuju tingkat kekuatan suci ke-8 kemungkinan besar akan memakan waktu yang cukup lama. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kekuatan suci, semakin sulit untuk dinaikkan. Aku harap Siang Er bisa segera berlatih hingga mencapai tingkat kekuatan suci ke-8 dalam beberapa tahun ke depan, kata Chang Yang Ba pelan. Chang Bai tersenyum. Jangan khawatir, pemimpin klan. Saya percaya bahwa Tuan keempat akan mencapai lapisan kekuatan suci ke-8 cepat atau lambat. Satu-satunya masalah adalah waktu, karena barusan, ketika saya menilai Tuan keempat, saya menemukan bahwa kekuatan suci Tuan keempat tidak jauh dari mencapai lapisan ke-5. Mendengar kata-kata itu, Chang Yang Ba tak kuasa menahan kegembiraannya, sambil bergumam, semoga Siang Er benar-benar melampaui Chang Bai di masa depan, dan menjadi pilar pendukung klan. Chang Bai berdiri di samping, tersenyum tanpa berkata-kata. Namun, matanya sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi antisipasinya. Setelah meninggalkan ruang belajar,
Jian Chen segera berlari cepat kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintunya rapat-rapat, dan dia mengingat kembali seluruh adegan mengerikan dari pertarungannya dengan Chang Yang Ke. Meskipun Jian Chen tahu bahwa selama pertarungannya dengan Dugu Qiubai di dunia sebelumnya, dia telah membuat terobosan dan memasuki alam Dewa Pedang. Tetapi dia tidak berani berpikir bahwa setelah reinkarnasinya, dia masih dapat mencapainya. Hanya memikirkan kemampuan luar biasa itu saja, sudah membuat Jian Chen diliputi kegembiraan dan antusiasme. Namun, ketika Jian Chen mengingat kembali saat cabang pohon itu secara misterius memancarkan ki pedang, dia mulai merasa ragu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti di dunia sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan cabang pohon biasa dengan ki pedang yang sama? Sembari mempertimbangkan hal ini, Jian Chen memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Mengamati sekeliling ruangan, matanya tertuju pada rak pakaian kayu di dekatnya. Dengan mematahkan sepotong kayu sepanjang 2 kaki, Jian Chen akan menggunakannya sebagai pedang darurat. Sambil memegang bilah kayu sepanjang 2 kaki, Jian Chen perlahan memasuki keadaan tenang. Jauh di dalam pikirannya, Jian Chen perlahan mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa bilah kayu di tangannya bukanlah bilah kayu biasa, melainkan sebuah pedang. Pedang untuk dewa yang mampu mengatasi apapun. Perlahan saat ia menyelaraskan diri dengannya, ia dapat merasakan serat-serat kayu di tangannya, dan melihatnya dengan sangat jelas di dalam kepalanya sendiri. Bahkan ia dapat memahami komposisi internalnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencoba meredam perasaan emosi di dalam hatinya. Mengendalikan emosinya, benda di tangannya melayang ke udara. Tepat ketika pikiran Jian Chen mencapai keadaan ini, dia telah membangun koneksi antara potongan kayu itu dan jiwanya. Saat potongan kayu itu terlepas dari tangannya, ia melayang sendiri di udara sambil tetap berada di bawah kendali Jian Chen. Ia perlahan bergerak maju sebelum memancarkan sinar putih, mengungkapkan ki pedang tajam yang sudah dikenalnya. Pada saat itu, Jian Chen menyadari bahwa jiwanya telah sepenuhnya selaras dengan bilah kayu tersebut, hingga terasa seperti lengannya sendiri yang dapat dengan mudah dikendalikan dengan kehendaknya. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ki pedang di bilah kayu itu ada hubungannya dengan jiwanya. Dengan kesadaran itu, Jian Chen hanya bisa melihat seberkas cahaya terang yang berasal dari bilah kayu yang melayang dan terbang mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Jian Chen sendiri tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jantung Jian Chen berdebar kencang dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir hidupnya di dunia sebelumnya, dia akan mampu memahami jiwa pedang. Sejak hari itu, kemampuan luar biasa dari jiwa pedang bukan hanya serangan terkuat Jian Chen, tetapi juga keterampilan yang dapat menyelamatkan nyawanya. Tanpa disadari, beberapa tahun berlalu. Jian Chen saat ini sudah berusia 15 tahun. Selama beberapa tahun terakhir, Jian Chen jarang keluar rumah dan menghabiskan setiap hari di kamarnya untuk berlatih hukum pedang azulet. Kekuatannya telah terungkap, dan ia bahkan telah diakui sebagai seorang jenius kultivasi. Dengan demikian, posisinya di keluarga Chang Yang telah berubah. Tidak ada lagi seorang pun di keluarga itu yang berani meremehkannya. Terlebih lagi, Chang Yang sangat menyayangi Jian Chen dalam hampir semua hal. Di antara semua itu, yang paling bahagia adalah Bei Yuntian. Awalnya, putranya dianggap sebagai orang cacat yang tidak mampu berkultivasi, tetapi sekarang ia telah berubah menjadi seorang jenius kultivasi, terutama karena ia telah mencapai lapisan kekuatan suci keempat pada usia 7 tahun. Siapapun dapat membayangkan betapa bahagianya Bei Yuntian karena putranya luar biasa. Namun, Jian Chen menyadari bahwa sejak ia mengungkapkan kekuatan sebenarnya, bibi tertuanya, Ling Long, dan bibi ketiganya, Yu Fenghan, selalu memandangnya dengan ekspresi tidak ramah. Situasi ini sangat disadari oleh Jian Chen yang memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jian Chen telah mencapai lapisan kekuatan suci ke-8. Terlebih lagi, ini hanya karena Jian Chen sengaja memperlambat langkahnya. Itu karena selama beberapa tahun terakhir, Jian Chen telah menggunakan hampir separuh waktunya untuk membiasakan diri dengan hukum pedang dari dunia sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar dia sudah menembus tingkat ke-8 sejak lama. Karena itu, Jian Chen saat ini sudah tidak jauh lagi dari mencapai lapisan ke-9. Saat ini, di dalam keluarga Chang Yang, kekuatan Jian Chen telah jauh melampaui kakak perempuannya yang kedua, Chang Yang Mingyue, dan kakak laki-lakinya yang ketiga, Chang Yang Ke.
Meskipun Changyang Mingyue lebih dari 3 tahun lebih tua dari Jian Chen, kekuatan sucinya hanya mencapai lapisan ketujuh. Adapun Changyang Ke, dia sebenarnya tidak pernah memiliki bakat kultivasi, dan dirinya yang sekarang berusia 17 tahun baru mencapai lapisan kekuatan suci kelima setelah melalui banyak kesulitan. Di pagi buta, sekelompok besar orang berkumpul di luar aula besar. Di antara kelompok ini terdapat orang tua Jian Chen, ketiga bibinya, dan bahkan saudara laki-lakinya yang ketiga, Changyang Ke, dan saudara perempuannya yang kedua, Changyang Mingyue. Selain mereka, beberapa tokoh penting keluarga Changyang juga hadir. Ada juga seekor makhluk ajaib berbentuk burung berukuran sekitar 3 meter yang dengan tenang duduk di tanah, tidak terlalu jauh dari kerumunan orang. Hari ini adalah hari di mana Jian Chen akan berangkat ke Akademi Kargat untuk belajar. Standar minimum untuk masuk Akademi Kargat adalah telah mencapai tingkat ke-8. Selain itu, usia seseorang tidak boleh lebih dari 18 tahun. Saat ini, Jian Chen memenuhi kedua standar tersebut. Terlebih lagi, hari ini juga bertepatan dengan rapat umum penerimaan siswa baru untuk Akademi Kargat yang hanya diadakan setahun sekali. Wajah Bei Yuntian berlinang air mata saat menatap Jian Chen. Dengan tatapan penuh kasih sayang, dia berkata, "Siang kamu harus belajar dengan giat di akademi. Usahakan untuk tidak membuat masalah, mengerti?" Bei Yuntian berbicara dengan nada penuh keprihatinan. Jian Chen mengangguk patuh dan berkata, "Jangan khawatir, Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan." Changyang Ba berjalan menghampiri Jian Chen dan berkata, "Siang sabuk ruang angkasa ini adalah sesuatu yang ayah siapkan khusus untukmu. Meskipun bukan sesuatu yang tak ternilai harganya, dan kapasitasnya tidak terlalu besar, sabuk ini masih bisa menyimpan beberapa barang kecil. Jika kau berhasil menembus level ke-10 saat kau berusia 18 tahun dan memadatkan kekuatan sucimu menjadi senjata suci, maka ayah akan memberimu hadiah berupa cincin ruang angkasa dan inti monster." Sambil berbicara, sebuah sabuk yang sangat indah telah muncul di tangannya. Melihat ukuran sabuk tersebut, jelas bahwa sabuk itu telah dibuat khusus untuk Jian Chen. Melihat Changyang Ba begitu mengkhawatirkan Jian Chen, Linglong dan Fenyan yang berdiri di dekatnya tak kuasa menahan rasa iri dan ketidakpuasan yang mendalam. Namun, saat ini, semua mata tertuju pada Jian Chen, dan tak seorang pun memperhatikan mereka. Jian Chen menerima sabuk itu, dan berkata dengan penuh percaya diri, "Ayah, aku pasti akan segera menjadi seorang santo." Changyang Ba tersenyum tipis, dan dia menatap Jian Chen dengan tatapan penuh kepuasan. "Tuan keempat, sudah larut malam. Kita sebaiknya segera pergi." Saat itu, pengurus rumah tangga Chang Bai yang berdiri di samping, angkat bicara. Jian Chen melirik ibunya untuk terakhir kalinya, lalu berjalan menghampiri Chang Bai tanpa menoleh sedikit pun, dan berkata, "Chang Bai, ayo kita pergi." Chang Bai mengulurkan tangan dan mengangkat Jian Chen ke punggung makhluk ajaib terbang itu. Setelah itu, dia juga melompat naik dan duduk di sebelah Jian Chen. Sambil tersenyum tipis kepada Jian Chen, dia berkata, "Tuan keempat, silakan duduk dengan tenang." Setelah itu, ia hanya melihat Chang Bai menepuk punggung makhluk ajaib itu. Seketika, makhluk ajaib terbang itu seolah menerima perintah dan membentangkan sayapnya yang sepanjang 10 meter untuk terbang ke atas. Ia langsung melesat ke udara dan mulai terbang cepat menjauh. Bab 12, Kakak Changyang Hu. Duduk di atas makhluk ajaib terbang itu, wajah Jian Chen tidak menunjukkan emosi apapun, meskipun mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi hingga 1000 kaki di udara. Karena makhluk itu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia bisa mendengar suara gemuruh angin yang tak henti-hentinya di telinganya. Melihat wajah Jian Chen yang tenang, Chang Bai tak kuasa mengangguk setuju. Kebanyakan anak-anak biasanya pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa setelah terbang di atas binatang ajaib untuk pertama kalinya. Beberapa anak gemetar ketakutan sepanjang waktu, sementara sebagian kecil bahkan mengompol, tetapi sangat sedikit orang yang mencapai ketenangan yang sama seperti Jian Chen. Chang Bai teringat kembali saat ia mengirim Changyang Hu ke Akademi Kargat beberapa tahun yang lalu. Setelah duduk di atas binatang terbang itu, seluruh tubuh Changyang Hu gemetar ketakutan sambil mencengkeram bulu-bulu di leher binatang tersebut. Guru keempat ini tampaknya berbeda dari yang lain. Hal ini benar-benar membuat orang bertanya-tanya prestasi apa yang akan ia raih di masa depan, pikir Chang Bai dalam hati. Jian Chen menatap makhluk ajaib yang terbang di bawahnya dan bertanya, "Chang Bai, makhluk jenis apa ini yang bisa terbang dengan kecepatan begitu tinggi?" "Ini wajar saja." Chang Bai berbicara dengan suara yang agung. "Tuan keempat,
Anda tidak boleh meremehkan makhluk ajaib ini. Makhluk ajaib ini disebut binatang elang. Ini adalah makhluk ajaib kelas 4 yang setara dengan Guru Suci Agung. Ia dapat terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan meskipun baru kelas 4, bahkan seseorang dengan peringkat yang sama dengan Guru Suci Bumi pun tidak akan mampu melawannya saat berada di langit. Kalau begitu, artinya binatang elang ini sangat mahal, kata Jian Chen. Chang Bai mengangguk, itu wajar juga. Hewan ajaib terbang sangat mahal, bukan hanya karena sulit ditangkap, tetapi juga sulit dijinakkan. Meskipun hewan ajaib terbang adalah alat transportasi tercepat, menungganginya sangat berbahaya. Jika hewan ajaib itu lepas kendali, maka penunggangnya akan jatuh dari ketinggian ribuan meter. Bahkan dengan kekuatan seorang guru suci bumi, selamat dari jatuh seperti itu sangat kecil kemungkinannya, dan bahkan jika beruntung, Anda tetap akan mengalami cedera fatal. Bahkan jika itu hewan ajaib terbang kelas 1 atau 2, harganya tetap sangat mahal, terutama jika memiliki sifat mengamuk atau tidak mau tunduk pada manusia. Oleh karena itu, menjinakkan hewan ajaib terbang adalah tugas yang sangat menantang untuk diselesaikan. Jian Chen mengangguk sebelum perlahan kembali terdiam. Chang Bai menatap Jian Chen yang terdiam dan berkata, Tuan keempat, kakakmu Chang Yang Hu juga berada di Akademi Kargat. Sudah beberapa tahun berlalu, jadi menjadi seorang saint bukanlah hal yang mustahil baginya. Jika Anda menemui masalah di akademi, jangan ragu untuk meminta bantuan kakakmu untuk menyelesaikannya. Ya, aku tahu, jawab Jian Chen. Namun pikirannya terasa rumit ketika ia memikirkan kakak laki-lakinya yang misterius. Jian Chen belum pernah melihatnya sebelumnya, dan ia bahkan tidak tahu seperti apa kepribadian kakaknya. Ia juga sangat khawatir jika kakak laki-lakinya akan iri dengan kemampuan bawaannya dalam mengolah kekuatan suci, seperti kakak ketiganya, Chang Yang Ke. Rasa iri atas hal seperti ini bukanlah hal yang aneh dalam klan besar. Di dunia sebelumnya, Jian Chen telah mengalami berbagai macam perselisihan keluarga karena perebutan kekuasaan antar saudara kandung selama masa pengembaraannya. Dalam hati Jian Chen, ia sangat berharap situasi seperti itu tidak akan terjadi padanya. Di dunia sebelumnya, ia adalah seorang yatim piatu yang tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Karena surga telah memberkatinya dengan sebuah keluarga kali ini, ia sangat menghargainya. Setelah binatang elang terbang selama setengah hari dengan kecepatan sangat tinggi, akhirnya ia tiba di Akademi Kargat, di mana di bawah kendali Chang Bai, ia turun hingga hanya 100 meter di atas tanah. Akademi Kargat didirikan di dataran, dengan tembok besar setinggi 10 meter yang mengelilinginya. Akademi itu luar biasa besar, dan wilayah yang dicakupnya juga sangat luas. Meskipun Jian Chen melayang 100 meter di atas tanah, dia tetap tidak dapat melihat seluruh akademi. Akademi Kargat adalah akademi paling bergengsi di Kerajaan Gesun, dan hari ini adalah upacara pembukaan tahunannya. Karena alasan itu, gerbang depan sangat ramai. Ada banyak orang di sana, serta beberapa kereta mewah yang diparkir tidak terlalu jauh. Namun, Jian Chen tidak dapat menyebutkan jenis-jenis binatang ajaib yang menarik kereta-kereta itu. Hampir setiap kereta dijaga oleh beberapa pengawal. Di langit, beberapa makhluk ajaib terbang mendekati mereka, lalu turun ke halaman akademi. Masing-masing membawa seorang anak kecil. Chang Bai memerintahkan binatang elang untuk terbang turun menuju halaman juga, mendaratkan mereka tepat di sebelah menara setinggi 100 meter. Dia membawa Jian Chen langsung ke dalam menara. Di luar, masih ada cukup banyak binatang ajaib terbang yang beristirahat di sana. Jian Chen dan Chang Bai berjalan ke puncak menara untuk menemui kepala sekolah Akademi Kargat. Kepala sekolah itu tidak jauh berbeda usianya dengan Chang Bai, dan Jian Chen merasa bahwa keduanya memiliki semacam kedekatan di antara mereka. Karena kedekatan ini, Jian Chen dapat dengan mudah memasuki akademi tanpa masalah. Atas instruksi kepala sekolah, saudara laki-laki Jian Chen, Chang Yang Hu, juga dipanggil ke puncak menara, sehingga ia dapat bertemu dengan kakak laki-laki misterius yang belum pernah ia temui sebelumnya. Chang Yang Hu sudah berusia 18 tahun, sama dengan usia adik perempuannya yang kedua, Chang Yang Mingyue, tetapi Chang Yang Mingyue lebih muda 3 bulan. Chang Yang Hu adalah seorang remaja yang cukup tegap, lebih tinggi dari Jian Chen, dan mengenakan seragam akademi. Dia telah terdaftar di akademi selama lebih dari 2 tahun, dan kekuatan sucinya juga telah mencapai puncak lapisan ke-10. Namun, dia belum memadatkan kekuatan itu menjadi senjata suci. Jarak antara puncak lapisan ke-10 dan kesucian tidaklah jauh, tetapi momen di antaranya sangat penting,
Karena memadatkan kekuatan suci menjadi senjata suci adalah tugas yang sangat menantang. Di benua Tianyuan, banyak orang tidak mampu membentuk senjata suci sejak lahir karena mereka kekurangan bakat serta keterampilan bawaan. Menurut kepala sekolah, Chang Yang Hu telah mencapai puncak lapisan ke-10 setahun yang lalu dan telah mencoba membentuk senjata suci sebanyak 3 kali, tetapi selalu gagal. Namun, melihat seorang anak berusia 18 tahun yang mampu menciptakan senjata suci pada usia tersebut adalah hal yang langka di benua Tianyuan. Usia rata-rata sebelum senjata suci dapat diciptakan adalah sekitar 20 tahun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah para jenius. Tentu saja, orang biasa pun bisa menciptakan senjata suci pada usia tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan mampu menekuni ilmu bela diri dalam waktu lama. Karena ki spiritual di benua Tianyuan sangat melimpah, rata-rata umur manusia sekitar 200 tahun. Bagi seseorang untuk membentuk senjata suci pada usia 20 tahun, itu bisa dianggap cukup baik. Chang Bai menunjuk Chang Yang Hu dan berkata kepada Jian Chen, "Tuan keempat, orang itu adalah saudaramu Chang Yang Hu." Sambil menatapnya, dia berseru, "Tuan tertua, ini adalah adikmu Chang Yang Xiangtian." "Kakak." Jian Chen menatap Chang Yang Hu sambil tersenyum dan menyapa. Di matanya, ia merasa Chang Yang Hu tampak sebagai sosok yang kuat namun lugas, tetapi hatinya tidak sepenuhnya setuju. Mendengar teriakan Jian Chen, Chang Yang Hu menggaruk pipinya sambil tertawa. "Kakak keempat, jangan ragu untuk memanggilku kapan saja. Jika kau diintimidasi di masa depan, langsung cari aku, dan aku akan menghajar mereka sampai babak belur." Sambil tertawa mendengar ucapan kakaknya, Jian Chen menjawab, "Kalau begitu aku akan mengandalkanmu, kakak." Dengan kesan pertama ini, Jian Chen berpikir bahwa Chang Yang Hu cukup baik, dan semua kekhawatiran yang dia miliki tentang kakaknya mulai menghilang seperti asap. Chang Yang Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa sekali lagi. "Tidak akan ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Apapun yang kau katakan, aku tetap kakakmu, jadi melindungi adik keempat adalah suatu keharusan." Setelah itu, Chang Yang Hu tiba-tiba terdiam sebelum melihat sekeliling, matanya menunjukkan keraguan. "Chang Bai, di mana kakak kedua dan kakak ketiga?" tanyanya. "Tuan tertua, nyonya kedua dan tuan ketiga belum memenuhi persyaratan untuk masuk akademi, jadi hanya tuan keempat yang dapat bergabung," jawab Chang Bai dengan tenang. "Oh!" Mendengar itu, Chang Yang Hu menunjukkan ekspresi kecewa dan mulai bergumam. Bagaimana mungkin mereka tidak memenuhi persyaratan untuk mencapai lapisan ke-8? Ini konyol. Kakak keempat lebih hebat, karena dia mencapai lapisan ke-8 begitu cepat. Dia bahkan lebih hebat dariku, kakak laki-lakinya. "Tuan tertua, tolong antar tuan keempat turun. Mulai hari ini, Anda harus menjaga adik Anda dengan baik. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan kepala sekolah," kata Chang Bai. Chang Yang Hu mengangguk tegas dan memukul dadanya dengan tinju. "Chang Bai, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun di sekolah ini menindas kakak keempat." Setelah itu, Jian Chen menerima medali sekolah dan pergi bersama kakak laki-lakinya. Setelah keluar dari menara, Jian Chen melihat medali sekolah di tangannya. Selain sebagai bukti bahwa dia adalah seorang siswa, medali itu juga berisi alamat asramanya. Meskipun Jian Chen tidak familiar dengan tata letak akademi tersebut, tetapi karena Chang Yang Hu ada di sana untuk memimpin jalan, mereka berdua akhirnya sampai di tujuan lebih cepat dari yang dia duga. Asrama akademi dibangun menggunakan jenis batu yang sangat tahan lama dan terbagi menjadi 2 area berbeda. Satu area diperuntukkan bagi rakyat jelata untuk tinggal, dan sisi lainnya untuk orang-orang seperti Jian Chen, yang memiliki dukungan klan bergengsi. Perbedaan antara keduanya, seperti membandingkan langit dengan bumi. Akademi Kargat adalah akademi paling bergengsi di kerajaan Gesun, jadi wajar jika akademi ini memiliki karakteristik yang unik. Akademi Kargat memiliki aturan yang sangat ketat. Seseorang harus mencapai lapisan ke-8 kekuatan suci sebelum berusia 18 tahun untuk memenuhi persyaratan. Jika seorang siswa tidak mencapai level ini, maka meskipun mereka berasal dari keluarga yang sangat bergengsi dan kaya, mereka tidak akan dapat mendaftar di akademi tersebut. Karena biaya pendidikan sangat rendah, bahkan rakyat biasa pun dapat mendaftar dengan mudah. Beberapa siswa yang berhasil mendaftar berasal dari keluarga miskin, tetapi Akademi Kargat bahkan telah membebaskan biaya bagi banyak siswa. Karena alasan itu, banyak siswa berasal dari latar belakang rakyat biasa dan memiliki kemampuan bawaan yang buruk untuk kultivasi. Di Akademi Kargat, ada juga aturan ketat lain bahwa pengikut bangsawan tidak boleh seenaknya menindas siswa biasa. Jika tidak,
Sekuat apapun latar belakang keluarga Anda tetap akan menerima hukuman berat. Jika situasinya cukup serius, Anda bahkan mungkin dikeluarkan. Meskipun ini akan menyinggung beberapa keluarga besar, Akademi Kargat mendapat dukungan dari Kerajaan Gesun. Terlebih lagi, kepala sekolah adalah salah satu dari 6 elit utama di Kekaisaran Gesun, sehingga tidak ada keluarga besar yang berani menentang aturan ketat ini. Kamar asrama Jian Chen berukuran sekitar 10 meter persegi, dan dekorasi kamarnya sangat sederhana. Selain tempat tidur dan kursi, tidak ada yang lain. Namun, seluruh ruangan telah dirapikan sehingga sangat bersih dan terorganisir, dan benar-benar tanpa celah. Kakak keempat, ini kamarmu. Ingat lokasinya baik-baik, dan hati-hati jangan sampai salah jalan. Chang Yang Hu tertawa. Jian Chen mengangguk, dan setelah melemparkan beberapa pakaian yang dibawanya, ia ditarik oleh kakak laki-lakinya untuk berjalan-jalan di sekitar halaman sekolah. Chang Yang Hu mengklaim bahwa itu agar Jian Chen dapat membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Sepanjang sore itu, Jian Chen diseret oleh Chang Yang Hu untuk berkeliaran tanpa tujuan di sekitar sekolah. Tiba-tiba, Chang Yang Hu membuka mulutnya dan berkata, "Kakak keempat, besok adalah kompetisi mahasiswa baru tahunan. Ada banyak hadiah, dan Raja Pendatang baru pertama bahkan bisa memenangkan batu sihir peringkat 3. Orang yang berada di peringkat kedua bisa memenangkan batu sihir peringkat 2. Dan orang yang berada di peringkat ketiga bisa memenangkan batu sihir peringkat 1. Kamu harus berusaha sebaik mungkin dan meraih juara pertama."